Selamat sore, ketemu lagi dengan saya di Lister Brutu Channel. Kali ini saya sedikit menjelaskan tentang adat pak-pak yang disebut dengan lembah. Sebelum kita mulai, silakan di like, subscribe, dan nanti akan share. Lembah ini adalah adat seseorang yang harus diserahkan kepada pihak puang. Puang itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya adalah pihak pemberi anak darah. Khusus lembah ini diserahkan kepada puang bena. Puang bena ini untuk seorang laki-laki adalah pamannya atau saudara laki-laki ibunya yang disebut dengan puhunnya. Berbeda dengan perempuan yang menerima lembah ini bukan puhunnya atau saudara laki-laki ibunya, tapi adalah saudara laki-lakinya kandung atau kalau tidak ada kandung yang sepupu. Itu bedanya. Jadi lembah ini adalah adat kematian, namun bisa juga dibayar atau diserahkan pada saat seseorang masih hidup. Bila lembah dibayar pada masa hidupnya, maka harus dilakukan suatu upacara besar-besaran yang disebut dengan mengerumbang. Tapi kalau sudah meninggal baru dibayar, itu tidak dilakukan pada saat setelah meninggal. Maka setelah upacara adat ada namanya mengari-ngari tendi. Jadi pada saat mengari-ngari tendi lah ini dibayarkan. Artinya adat ini disitulah diserahkan. Saudara-saudara sekalian, lembah ini sebenarnya bisa besar dan kecil, tergantung kepada keadaan keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal. Sehingga ada namanya lembah si 2 beringin dan lembah si 4 beringin. Kalau lembah si 4 beringin berarti pemberian kepada puang atau puang bena tadi harus lebih besar. Minimal harus ada emas. Bisa juga benda-benda lain seperti peninggalan almarhum, misalnya berupa kebun dan lain sebagainya. Tapi kalau dinamakan 2 beringin, berarti pemberiannya itu ya seadanya sesuai dengan kemampuan yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi kewajiban pihak puang bena pun berbeda kalau si 2 beringin ataupun si 4 beringin. Kalau si 2 beringin berarti kewajiban pihak puang atau puhun atau puang bena tadi itu hanya berupa lauk ayam ditambah dengan nasi tentunya. Tapi kalau si 4 beringin atau 4 malam berarti yang dibawa oleh pihak puang itu harus 4 kaki. Misalnya kambing. Jadi kambing itu yang harus dibawakan makanan. Tapi itu kalau dilakukan membayar lembah setelah seseorang itu meninggal. Kalau masih hidup, tadi saya katakan ada namanya mengerumbang. Di sini juga bisa dibayar. Artinya mengerumbang ini membayar adat kematian pada saat seseorang itu masih hidup. Ya. Jadi di sini tidak bisa ditolak permintaan puang bena tadi. Apapun yang diminta oleh puang bena berupa lembah harus dibayar. Sehingga tidak semua orang mampu melakukan
upacara adat mengerumbang. Aslinya sebenarnya nggak bisa ditawar-tawar, karena sebelum dilakukan mengerumbang harus atas persetujuan Puang Bena duluan. Kalau tidak bisa dilakukan mengerumbang. Kemudian lembah ini juga ada disebut dengan lembah geluh dan lembah mate. Bahasa Indonesianya kira-kira lembah hidup dan lembah meninggal. Lembah meninggal. Tapi ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Karena kalau lembah mate berarti nanti pihak penerima lembah mengharapkan tidak ada lagi hubungan apa-apapun dengan pihak anak berunya. Ini bisa terjadi bila mana hubungan antara paman dan ponakan atau antara puang dan beru tidak harmonis selama ini. Sehingga inilah terakhir semacam adat yang harus mereka bayar dan mereka tidak mau lagi saling mengambil anak perempuan dari pihak puang, atau pihak puang tidak mau lagi memberikan anak darahnya kepada pihak beru. Itulah dinamakan lembah mate. Sehingga semua orang mengharapkan lembah geluh. Sehingga ada dalam filosofi Papa itu, jangan sampai yapus puhunmu tentena. Artinya jangan sampai puhun mengeluh kepada ponakannya. Karena kalau mengeluh nanti rezekinya akan hilang katanya. Jadi seseorang itu yang namanya dia sebagai orang Papa harus membayar lembah. Kalau tidak ada istilahnya idendeni lembah. Artinya ditimpa lembah. Artinya di situ berarti dia tidak membayar, ya. Siapa yang membayar lembah ini? Yang membayar lembah ini adalah tentu kalau dilakukan setelah meninggal, itu yang membayar adalah keturunannya yang masih hidup, anak-anaknya, kepada puhunnya atau kepada turang atau abang dari ibunya kalau ibunya yang meninggal. Tapi kalau ketika hidup itu bisa kena musyawarah mufakat sehingga dilakukan pesta, biasanya 2 hari 2 malam. Dan hewan yang disembelih itu minimal 2 ekor kerbau. 1 untuk sulam, 1 lagi untuk dimakan secara bersama-sama. Itulah kira-kira sekelumit atau sepintas tentang apa itu adat lembah dalam masyarakat Pak. Intinya adalah lembah itu adalah adat terakhir seseorang setelah dia meninggal, atau kalau dia masih hidup tadi dibayar adat meninggalnya pada saat pesta mengerumbang. Demikian penjelasan singkat ini, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau ada komentar yang perlu diklarifikasi bisa diberikan komentar di bawah YouTube ini. Lihat di YouTube itu kemudian kasih komentar. Itu kira-kira secara singkat bisa kami jelaskan tentang apa itu adat lembah. Johan Jua Banta Karina Oang. Berapa nih deh?